若无是学之。师姐，出来吧，还一直心存幻想，报仇，尽管动手。与剑打闹，胜负！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty Season ketiga episode 15. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Xiaofan telah berhasil menemukan tempat yang dirinya cari selama ini. Dan di dalam sana dia juga berhasil memecahkan susunan formasi supaya dapat masuk jauh lebih dalam lagi. Hanya saja dirinya langsung dihentikan oleh niat pedang milik Dao Suan yang membuat Xiaofan dan niat pedang itu harus saling bertarung satu sama lain. Sedangkan di sisi luar, Dao Suan telah membagi beberapa kelompok agar dapat mengalahkan para binatang iblis. Berkat semua itu, Raja Binatang Iblis pun mulai tertarik dengan mereka. Ia bahkan mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Kembali kepada Xiaofan, di mana pertarungannya masihlah terus dia lakukan, sampai-sampai membuat tubuh Xiaofan hampir hancur akibat kekuatannya. Namun untung saja ada tetua sebelumnya yang ternyata telah meninggalkan kekuatan untuk membantu Xiaofan menghentikan kekuatan darahnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Xiaofan berhasil menghentikan niat pedang Dao Suan, tempat ini pun mulai menyambut kehadirannya. Seketika saja, Xiaofan pun mulai dibawa masuk lagi tempat yang berbeda, di mana di sana ada dua tempat yang membuat dia kebingungan sebenarnya apakah ini. Terdengar kalau hati putih akan melakukan pertarungan pada hati hitam. Mendengar hal itu membuat Xiaofan menduga kalau pria ini sepertinya adalah pemilik dari mutiara darah. Bagi Tuan Hitam, serangan dari Tuan Putih itu tidak akan bisa menyentuhnya, karena dia memiliki serangan balik yang dapat menghentikannya. Melihat kedua serangan itu membuat Xiaofan tegang. Karena bagaimanapun kekuatan dua tetua ini bisa dengan mudah mengguncang dunia. Pertahanan Xiaofan pun dengan mudah dihancurkan. Tapi untung saja ia tidak apa-apa. Xiaofan mulai melihat kehadiran dari dua tetua itu yang sepertinya ini adalah pemimpin Xingye. Dia yang merupakan kultivator kebenaran, menjunjung tinggi hukum surga dan bumi. Jauh berbalik dari tetua ini yang menganut pemahaman berbeda. Baginya, Tao dialah yang paling sempurna dan tidak bisa disandingkan dengan Tao pemimpin Xingye. Karena Tuan Hitam sudah menentang kehendak langit, maka pada hari ini dialah yang akan memberikan hukuman padanya. Serangan langsung saja dia lakukan. Namun Tuan Hitam bukanlah sosok sembarangan. Ia bisa dengan mudah menahan serangannya. Entah bagaimana, kedua tetua ini pun mulai merasakan kehadiran Xiaofan. Masing-masing dari mereka pun mulai memberikan nasihat kepadanya, terutama pemimpin Xingye yang meminta Xiaofan untuk kembali ke jalan yang benar. Karena dia sudah tahu betapa halusnya jalan surga. Tapi selama ini Xiaofan telah menjalani kehidupan yang berat, yang membuat dirinya ragu dengan apa yang harus dirinya lakukan. Namun pemimpin Xingye mulai memperlihatkan masa lalu dari Xiaofan yang jauh berbeda daripada yang sekarang. Dulu Xiaofan merasakan begitu banyak kehangatan di sekitarnya, mau itu dari orang tuanya maupun dari rekan-rekannya. Xiaofan juga teruslah mengingat mengenai perjalanannya selama ini, selama dia itu berlatih di sekte dan betapa kerasnya dirinya berjuang. Bahkan Xiaofan sadar kalau tanpa kekuatan haus darah dirinya bisa menjalani hidup dengan sangat baik, dan tidak akan ada yang mati karena dirinya.
Namun Tuan Hitam tidak akan membiarkan pikiran Siofan berubah, karena tanpa kekuatan itu, apakah Siofan dapat melindungi semua orang yang dia cintai? Yang mana kali ini Siofan mulai diperlihatkan dengan kengerian yang terjadi pada sektenya. Bahkan ada begitu banyak rekan-rekannya yang harus mati, karena bagaimanapun bencana besar telah menanti mereka. Bahkan Siofan tidak dapat berbuat apa-apa selain menjadi penonton saja. Bagi Tuan Hitam, hanya orang bodoh yang selalu memperdebatkan hal baik dan yang jahat. Jadi tanpa ada kekuatan haus darah, pada akhirnya Siofan hanya bisa ditindas saja. Kekuatan apapun itu akan Siofan manfaatkan. Tuan Hitam pun senang karena Siofan berpikiran seperti itu dan dia pun memperlihatkan kalau memiliki kekuatan besar akan membuatnya berubah. Siofan yang memilih kekuatan itu pun akan mencoba untuk melindungi orang-orang. Tuan Hitam pun kembali memperlihatkan situasi ketika Siofan menerima kekuatan haus darahnya, di mana ketika rekan-rekannya tengah berhadapan dengan Dewa Binatang, dirinya akan menggunakan kekuatan itu untuk membantu. Perlahan namun pasti, Siofan mulai menerima kehadiran dari kekuatan haus darah, yang kembali membuat dirinya harus kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia memang menjadi kuat, namun kehilangan kesadarannya sebagai manusia. Bahkan dia harus melukai gadis yang dirinya cintai. Hal ini pun membuat Siofan sadar kalau ini bukanlah yang dia inginkan. Shino berpindah ke sisi luar di mana Suki bersama yang lainnya masihlah berhadapan dengan monster iblis. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau kekuatan binatang iblis ini sangatlah kuat. Andai saja Suki bertarung seorang diri, maka sudah sejak tadi dia ini terluka parah. Suyu menyarankan kedua muridnya untuk memperhatikan langkah mereka. Penyerangan pun kembali dilakukan, yang mana mereka harus memfokuskan serangan pada titik-titik vital monster itu. Suyu pun mulai melancarkan serangan untuk dapat menahan monster itu. Dengan begini, kedua muridnya memiliki kesempatan untuk dapat melakukan serangan kepadanya. Sayang sekali, pada percobaan pertama mereka masihlah belum bisa menghancurkan jiwa monster itu. Tapi Suyu masihlah belum menyerah. Dia akan menggunakan salah satu teknik andalannya. Sedangkan para ketua sekte juga akan memberikan bantuan untuk memperkuat serangan yang Suyu lakukan. Akan tetapi di sisi lain ada yang tidak beres. Pasalnya monster iblis lainnya mulai melakukan sesuatu, di mana para murid yang berusaha untuk menghadapinya pun harus terpental kemana-mana. Entah apa yang telah monster itu lakukan. Pasalnya monster yang dihadapi oleh Suki tiba-tiba saja kembali pulih dengan sempurna, karena seakan-akan tadi tidak ada apa-apanya. Selain itu, kekuatan monster ini juga kembali meningkat. Berbagai serangan kembali dilakukan. Suyu menyarankan untuk mengubah pola serangan dan juga tujuan mereka, karena bagaimanapun mereka harus menghancurkan inti jiwanya tanpa meninggalkan satupun sisa. Suyu akan mencoba menghentikan pergerakan iblis ini, sedangkan kedua muridnya akan mencari celah yang tepat untuk bisa menghancurkan inti jiwa iblis tersebut. Berbagai serangan langsung saja dilakukan, yang mana mereka hampir mendapatkan celah. Tapi Dewa Binatang segera bertindak untuk memberikan perlawanan, yang mengakibatkan Suki harus terpental. Untung saja seniornya itu dapat memberikan perlindungan di waktu yang tepat, namun ini mengakibatkan kondisinya menjadi begitu buruk. Berhubung ia sudah tidak dapat bertarung lagi, jadi pedangnya pun dirinya berikan kepada Suki, supaya dia itu bisa menggunakan seluruh kemampuan miliknya. Untuk di sisi lain, orang-orang dari kuil Tianjin saling bekerjasama untuk dapat menghancurkan pertahanan yang iblis itu bangun. Kemampuannya memang sangatlah mengerikan, bahkan ketika hendak dihancurkan, iblis ini masih dapat melakukan perlawanan. Kembali kepada Suki bersama gurunya, di mana terlihat kalau Suki melakukan pergerakan yang begitu cepat untuk bisa menekan binatang iblis ini. Berbagai serangan yang binatang ini lancarkan tidaklah dapat mengenai tubuh Suki, karena bagaimanapun pergerakannya yang begitu lincah. Perlahan-lahan pasti dia pun telah berhasil menarik perhatian dari Dewa Binatang. Sedangkan orang-orang kuil Tianjin mendapatkan bantuan dari para muridnya untuk bisa menghentikan binatang iblis itu. Mereka mulai menyalurkan kekuatan untuk bisa menghancurkan pelindung dari monster tersebut. Setelah usaha mereka berhasil, para murid dan tetua lainnya pun mulai bertindak untuk melakukan serangan agar bisa menghabisi nyawa iblis ini.
Apa yang terjadi kepada iblis itu pun mengejutkan Dewa Binatang. Sedangkan di sisi lain, Suki teruslah melakukan pengejaran kepada iblis ini karena dia tidak ada niatan untuk membiarkannya kabur. Bahkan di depan sana, gurunya sudah menunggu kedatangan dari iblis tersebut. Dari kejauhan, para tetua kembali memberikan kekuatan kepada Suyu, yang mana dalam gini dia pun bisa dan mudah melakukan pembekuan kepada monster itu. Suki pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menghancurkan jiwa dari monster itu. Tubuhnya pun seketika saja hancur. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan masihlah dibuat kebingungan dengan kedua kekuatan yang ada di tubuhnya, di mana pemimpin Xingyu mencoba menenangkan Xiaofan dan hal yang berbeda justru dilakukan oleh Tuan Hitam. Ia teruslah memanas-manasi Xiaofan karena dengan kekuatan yang besar maka langit sekalipun tidak akan dapat mencegahnya. Kedua tetua teruslah berusaha untuk mengubah pikiran Xiaofan, karena apapun yang akan dirinya ambil akan menentukan bagaimana Xiaofan hidup selanjutnya. Apakah dia itu akan mempelajari ketenangan pikiran atau dirinya akan memilih kekuatan yang akan mengubah pikirannya. Tuan Hitam teruslah meminta Xiaofan untuk mengingat semua kenangan buruknya. Sedangkan pemimpin Xingyu menyarankan semua keputusan kepadanya. Karena bagaimanapun dirinya lah yang akan menentukan semua itu. Xiaofan benar-benar dibuat frustasi oleh kedua kekuatan ini. Sampai-sampai dia itu tidak dapat memilih apa yang harus dirinya lakukan. Terlebih lagi, kedua tetua ini terus berbicara di dalam pikirannya. Hingga pada puncaknya, Xiaofan mulai membayangkan kenangan masa lalunya, di mana saat itu Xiaofan menggunakan tongkatnya dan bertemu dengan gurunya. Tian Buyi yakin betul kalau ada sesuatu yang ingin Xiaofan katakan kepadanya. Selain itu besok, Daosuan bersama para tetua lainnya ingin menemui Xiaofan. Ia pun berpikir kalau semua ini pasti adalah karena tongkat miliknya. Jadi Xiaofan pun mulai bertanya kepada gurunya apakah ia juga menganggapnya jahat. Tian Buyi sama sekali tidaklah berpikiran seperti itu. Yang adalah senjata ajaib milik Bai Duji dari sekte Wandu. Namun seseorang telah mengambilnya dan menjadikan Xiaofan sebagai pemilik barunya. Baginya tidak ada yang baik maupun jahat pada sebuah senjata, karena bagaimanapun semua itu tergantung pada penggunanya sendiri. Apakah dia itu mampu mengubah yang jahat menjadi baik? Semua ini tergantung pada Xiaofan. Dia pun teruslah mengingat perkataan gurunya, yang mana pada akhirnya Xiaofan pun memilih untuk menerima kedua kekuatan ini menjadi satu. Karena bagaimanapun itulah pilihan terbaik, karena semua ini tergantung pada dirinya sendiri. Dengan kepercayaan yang begitu tinggi, Xiaofan meminta Tuan Xingyu untuk tidak mengasihani dirinya, karena bagaimanapun dialah yang akan menanggung semua itu. Selain itu, dia juga meminta Tuan Hitam untuk berhati-hati. Pasalnya, jika dia itu memang sangat kuat, lantas mengapa ia tidak menghabisi dirinya? Xiaofan sudah tidak peduli dianggap baik atau jahat. Bagaimanapun pandangan dunia kepadanya, dia sama sekali tidak ingin mendengarkannya. Karena Xiaofan sudah menentukan jalan yang harus dirinya ambil. Pada akhirnya, Xiaofan memilih untuk menerima semua itu. Yang mana hal ini membuat Tuan Hitam tertawa. Begitu pula dengan Tuan Xingye. Karena Xiaofan memilih jalur pendekatan yang berbeda dari yang mereka kira. Dua kekuatan pun telah kembali menyatu ke dalam diri Xiaofan, yang mana hal itulah yang akan menjadi yin dan yang miliknya. Tetua ini memuji Xiaofan karena tiga kekuatan dalam satu tubuhnya. Baginya, Xiaofan mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi. Hanya saja, Xiaofan masihlah belum tapi terlalu paham dan meminta saran darinya. Tetua ini menjelaskan kalau dulu dirinya pernah meninggalkan segala rahasia surgawi pada 7 meridian Xingyun. Ini merupakan sebuah formasi rahasia sekte Xingyun. Setelah digunakan, maka pedang suci Juxian akan menerima energi yang begitu besar. Bahkan jika pun lawan mereka adalah Taoisme yang tak tertandingi sekalipun, hal itu masihlah dapat diandalkan. Ia sangatlah takut bencana lain akan terjadi. Alasan mengapa tetua ini memberitahu segala informasi kepada Xiaofan, pasalnya puncak Tongtian adalah formasi pedang. Ia ingin Xiaofan menguasai hal itu dan menggunakannya, pasalnya hanya ialah yang memiliki tiga kekuatan dalam satu tubuh. Tetua ini pun menghilang, sedangkan Xiaofan sendiri pergi sesuai arahannya.
剑阵阵眼，而你 Sion berpindah ke sisi luar di mana para murid tengah memperbaiki formasi pelindung. Sedangkan para murid lainnya tengah melihat keadaan dari para binatang iblis. Untuk saat ini, para binatang itu telah meninggoy. Jadi, para tetua akan melaporkan hal itu dulu kepada para ketua sekte. Hal yang sama juga terjadi di tempat Suki. Gurunya akan meninggalkan mereka dulu demi bisa menemui tetua sekte dan para ketua lainnya. Mengetahui para binatang iblis telah dikalahkan membuat para ketua sekte senang. Hanya saja ada begitu banyak murid yang harus menjadi korban dalam pertarungan itu. Selain itu, mereka penasaran mengapa Dewa Binatang Buas tidak melakukan pergerakan. Apakah baginya semua ini tidak terlalu berarti? Dosuan juga merasakan hal yang sama. Jadi dia meminta para tetua untuk tetap fokus pada tugas masing-masing. Shin kembali kepada Suki dan yang lainnya, di mana ketika ingin kembali untuk beristirahat, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang begitu mengerikan. Ini bahkan membuat mereka sulit untuk bisa bergerak. Yang tentu saja ini adalah ulah dari Dewa Binatang. Dengan tekanan ini menyadarkan Suki bersama yang lainnya kalau kekuatan yang Dewa Binatang miliki merupakan hal yang tidaklah mungkin bisa mereka jangkau. Ia mulai melakukan sesuatu kepada para binatang iblisnya sambil berkata kalau orang-orang ini telah melampaui apa yang dia pikirkan. Seketika saja sebuah kekuatan yang mengerikan pun muncul dan langsung saja menghancurkan formasi pertahanan yang sudah susah payah mereka bangun. Para ketua sekte tidaklah bergerak dulu karena mereka harus melihat apa yang tengah dilakukan oleh Dewa Binatang. Yang ternyata saat ini ia tengah melakukan penggabungan kepada 5 jiwa dari binatang iblisnya. Selain itu, para murid yang berada di sekitaran tempat ini dengan mudah dia hisap dalam kekuatannya, yang mengakibatkan begitu banyak korban berjatuhan. Selain itu, Dewa Binatang pun memperkenalkan binatang iblis yang baru saja dirinya bentuk, yang mana 5 Raja Iblis telah dia satukan. Ini tentu saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka kalahkan dengan mudah. Kota sekte lembah ini pun mulai bertindak dengan melakukan penyerangan api miliknya. Sebuah serangan dalam skala yang begitu besar telah dia ciptakan untuk mengalahkan binatang iblis. Teknik api surga pun digunakan yang mengakibatkan sebuah ledakan besar mengenai binatang iblis itu. Entah apakah semua ini berhasil karena hanya terdapat gumpalan asap tebal saja. Ternyata serangan barusan tidaklah terlalu berefek kepada binatang iblis ini. Serangan balik pun mulai dilancarkan yang mengakibatkan ketua sekte ini sulit untuk dapat menghindari berbagai serangan. Tapi meskipun begitu bukan berarti dia akan menyerah. Serangan balik langsung saja dia lancarkan. Yang mana lagi dan lagi ini tidaklah berefek apapun kepada binatang iblis. Justru malah dirinya lah yang terpental. Xiano berpindah kepada Xiaofan yang masih terus melakukan perjalanan, hingga dia pun dihentikan oleh serangan Jingyu, di mana ia meyakini kalau Xiaofan lah yang telah menghabisi gurunya. Xiaofan justru membenarkan hal itu yang tentu saja membuat Jingyu semakin marah kepadanya. Berbagai serangan telah dia lancarkan, namun bisa dan mudah Xiaofan atasi. Jingyu tidaklah tahu mengapa Xiaofan melakukan semua ini. Padahal gurunya tidaklah melakukan apapun dan hanyalah seorang tetua yang tengah menikmati masa tuanya saja. Pertarungan sengit di antara dua sahabat ini pun terus berlangsung, di mana lagi dan lagi Xiaofan mampu dengan mudah meredam semua serangan miliknya. Jingyu tidak niatan untuk berhenti dan dirinya akan membalaskan dendam kematian gurunya. Selain itu, ini adalah terakhir kalinya dia memanggil nama temannya itu. Xiaofan sendiri tidaklah bisa menjelaskan semua ini dulu, yang membuat Jingyu semakin sedih karena ia masihlah mengharapkan Xiaofan kembali. Namun sepertinya dia sudah tenggelam terlalu jauh dalam jalan yang salah. Xiaofan tidaklah peduli dan ingin melihat jalan manakah yang lebih kuat. Adu serang pun kembali terjadi. Sedangkan Jingyu mencoba mengingatkan janji mereka berdua untuk membasmi sekte jahat. Namun siapa yang menduga kalau Xiaofan malah mengambil jalan tersebut. 一直心存幻想，报仇，尽管动手。与剑打闹，胜负。
Selama pertarungan ini berlangsung, entah kenapa pedang milik Suki mulai bereaksi yang membuat ia berpikir kalau Xiaofan masihlah hidup. Sedangkan Xiaofan dan Jingyu masihlah terlibat dalam pertarungan yang begitu sengit. Kembali ke sekte, di mana binatang iblis sudah hampir mendekati wilayah sekte. Namun hal tersebut tidaklah semudah yang binatang iblis ini kira. Karena binatang pelindung sekte segera memberikan perlawanan, begitu pula dengan ketua sekte ini yang berusaha untuk melakukan penyegelan. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas dirinya bekerjasama dengan binatang pelindung untuk menyegel binatang iblis. Hanya saja semua usaha yang mereka lakukan tidak berjalan lancar. Pasalnya kekuatan dari binatang iblis ini terlalu mengerikan. Bahkan serangan balasan langsung saja dia lakukan. Untung saja ketua sekte dari lembah ini masih hidup dan mencoba untuk melindunginya. Sedangkan para murid yang berada di sana tidak dapat melarikan diri dan harus mati dengan cara yang mengenaskan. Kedua ketua sekte saling bekerjasama untuk dapat menumbangkan binatang iblis. Pada akhirnya mereka pun dapat menghentikan pergerakannya. Jadi mereka pun kembali melakukan penyerangan agar bisa menghabisi nyawa binatang iblis dalam satu kali serangan gabungan. Rencana mereka sepertinya berjalan dengan cukup lancar. Bahkan binatang iblis ini telah dipaksa untuk turun ke bawah. Ini pun segera dimanfaatkan oleh kedua ketua sekte untuk bisa melakukan berbagai serangan agar bisa menghancurkan tubuhnya. Perlahan namun pasti terlihat kalau tubuhnya mulai terkikis. Tapi tanpa mereka duga, pemulihan dari binatang ini sangatlah cepat. Tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, ketua sekte kuil Tianjin kembali meningkatkan pola serangannya. Dan bahkan dia juga menggunakan teknik lainnya untuk dapat membungkam iblis tersebut. Hingga pada puncaknya, binatang iblis ini pun berhasil dikalahkan, yang membuat para murid yakin ini sudah berakhir. Tapi Dewa Binatang hanya tertawa. Pasalnya kekuatan dari binatang iblis ini tidaklah selemah itu. Darah-darah yang berada di sana pun akan dirinya gunakan untuk memulihkan kekuatan dari binatang iblisnya. Tubuhnya yang sudah hancur akibat serangan gabungan dari dua ketua sekte pun kini mulai menyatu kembali. Bahkan jiwanya yang sudah retak dapat kembali pulih dengan sangatlah mudah. Ini semua karena kekuatan darah yang ada di tempat tersebut. Semakin banyak darah yang ada di sini, maka memulihkan binatang iblis ini merupakan hal yang mudah. Para ketua sekte tidaklah menduga binatang iblis ini akan sangat merepotkan mereka. Serangan balasan pun mulai dilakukan oleh binatang iblis tersebut. Mereka harus mempertahankan formasi dengan baik karena bagaimanapun serangan dari binatang iblis ini mengandung energi jahat. Ketua sekte kuil Tianjin berhasil menghentikan serangan iblis ini. Dan benar saja dampak dari serangan barusan langsung mempengaruhi kultivasi mereka. Serangan balasan coba dirinya lakukan, yang mana binatang iblis ini pun telah berhasil dirinya tahan dengan kekuatan budanya. Tidak itu saja, dirinya pun kembali meningkatkan pola serangan untuk dapat menghancurkan seluruh tulang dari binatang iblis. Melihat kemampuannya membuat Dewa Binatang tertarik dan seharusnya dia tidaklah meremehkan kemampuannya. Dan seharusnya ia tidaklah boleh meremehkan mereka. Ia pun mulai menyiapkan sebuah kekuatan untuk bisa diarahkan kepada binatang iblis ini. Meskipun itu hanya sedikit saja, tapi pengaruhnya begitu besar. Ia mulai menyiapkan sebuah kekuatan untuk bisa diberikan kepada binatang iblisnya. Meskipun itu hanya sedikit saja, tapi memiliki pengaruh yang begitu besar pada perkembangan binatang iblis. Di mana seketika saja kekuatan dari binatang iblis ini meningkat dan melakukan balasan kepada kedua sekte. Tentu saja ini tidaklah dibiarkan oleh mereka, di mana seluruh serangan langsung saja mereka lakukan untuk kembali menekannya. Hanya saja Dewa Binatang sangatlah pintar dan dia tidaklah memberikan kesempatan bagi mereka. Seluruh serangan langsung saja dia lakukan yang mengakibatkan kedua ketua sekte terpental. Tidak hanya itu saja, kini mereka dipaksa untuk bertahan. Namun karena serangan ini terlalu mengerikan, mengakibatkan para murid harus menjadi korban. Bagi Dewa Binatang, mereka itu hanyalah semut yang dapat dengan mudah dia musnahkan. Sadar kalau ini adalah serangan yang mengerikan, kedua ketua sekte pun tidak tinggal diam saja. Mereka berusaha melakukan serangan balasan, di mana ini merupakan teknik tertinggi yang mereka miliki. Dewa Binatang pun bersemangat untuk dapat melihat seberapa lama mereka itu bisa menahan serangan miliknya. Formasi pertahanan yang dibentuk oleh ketua sekte Tianjin dengan mudah membasmi serangan jahat miliknya. Tidak hanya ia saja, namun ketua sekte lembah bekerjasama dengan baik untuk dapat melakukan serangan balasan kepadanya.
Setelah usaha yang begitu melelahkan, pada akhirnya binatang iblis pun berhasil mereka tumbangkan. Namun bagi Dewa Binatang, semua usaha yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia saja. Xin pun berpindah lagi kepada Xiaofan dan juga Jing Yu, di mana pertarungan masihlah terus berlangsung di antara mereka berdua, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, hingga harus dihentikan oleh episodenya yang terlalu pendek. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.